Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita akan mulai webinar kita pada hari ini terkait 7QC Tools. Mungkin saya izin share screen. Baik, seperti yang sudah tampil, saya izin langsung masuk ke PPT. Baik, saya izin mulai ya teman-teman. Hari ini kita bakal belajar terkait 7QC Tools. Jadi 7 alat yang digunakan untuk quality control. Sebelumnya perkenalkan, saya Topo Chandra, co-founder dari Dokter Mekanik Indonesia, di mana saya terkait dengan Chief Engineer Officer, di mana berfokus pada bidang engineering. Selain itu, saya juga sebagai Material Engineer di PT Bisa AI. Ini sedikit table of content-nya, kita akan belajar singkat saja terkait 3 hal, yaitu definition, QC tools, and propose. Baik, kita masuk ke definition. Jadi apa sih 7QC tools itu? Jadi 7QC Tools adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh bagian produksi perusahaan, terutama berkaitan dengan kualitas atau mutu. Biasanya digunakan oleh petugas-petugas bagian produksi atau maupun petugas QC dari perusahaan tersebut. 7QC Tools ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Biasanya kita mengenalnya dengan penemu fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini adalah salah satu dari 7QC Tools. Jadi dari orang Jepang ya, teman-teman, pada tahun 1968. Kita masuk ke QC Tools ya. Ada 7 teman-teman, kita bakal belajar dan breakdown satu persatu. Yang pertama adalah check sheet. Nah, check sheet ini digunakan dalam pengambilan data yang biasanya kita ngasih tanda atau garis, biasanya dipakai buat ngasih tahu informasi atau hasil yang digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini nunjukin akan reject item dari waktu jam 7 hingga jam 11, di mana rentangnya adalah per jam. Jadi missing berarti ada yang hilang, not solder ada yang tidak tersolder, ada yang crack, shifting ataupun lain sebagainya. Pendekatan yang paling mudah biasanya kalau kita lihat ke toilet di tol, toilet di perusahaan, biasanya ada lembar check sheet SOP. Apakah toiletnya sudah ada pewangi ruangan, apakah toiletnya sudah bersih, biasanya kita bisa melihat ada tandanya atau SOP dari cleaning service-nya. Nah, itu sedikit mirip pendekatannya dengan sehari-hari, tapi kalau check sheet yang di sini itu biasanya seringnya diproduksi, itu melihat akan tingkat reject atau quality dari suatu produknya. Biasanya per keranjang atau per batch ya. Jadi nanti ditolak ukur berapa rejectnya dari per batch tersebut. Selanjutnya kita masuk ke alat kedua, yaitu Pareto diagram. Nah, Pareto ini grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi semakin banyak intensitas kejadiannya, maka persentase akan masalah atau hal tersebut semakin berpengaruh. Biasanya urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak hingga pada yang paling sedikit. Kalau kita lihat di gambar contoh ini, ada terkait workmanship, supplier, dan dipping mesin. Nah, biasanya ini tuh contoh akan
pengaruh dari bidang QC, di mana dipengaruhi dari workmanship-nya, apakah dari suppliernya atau dari dipping mesinnya. Nah, ternyata melalui analisis data dan pengolahan data diketahui bahwa workmanship yang paling banyak tuh dia di atas rentang 12-an, sedangkan yang lainnya cuman sekitar 4 atau 2 mungkin. Maka dengan kita menyelesaikan 1/3 dari unsur masalahnya, workmanship ini, maka sudah menyelesaikan sekitar 60% dari penyebab masalah itu. Maka biasanya ini tuh digunakan untuk menunjukkan bagian mana yang harus kita prioritaskan untuk perbaiki hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, kita lanjut lagi ke yang tadi terkait isi kawah, biasanya cause and effect diagram. Jadi diagram penyebab dan dampaknya. Secara khusus, tools ini menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan root cause dari masalah tersebut. Menunjukkan akan faktor-faktor penyebab dan akibat dari faktor-faktor tersebut. Seperti kita lihat di samping kanan, sering juga diagram ini tuh disebut sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena berbentuk seperti tulang ikan. Kalau kita lihat kepalanya akan menunjukkan akan masalah yang terjadi, contohnya no solder, jadi nggak tersolder dari material tersebut. Kenapa? Karena ada dari sisi tulang besarnya, yaitu ada dari sisi man-nya, materialnya, measurement, method, mesin, dan environment. Dari sisi man mungkin ternyata kurangnya pelatihan untuk para pekerjanya sehingga mereka soldernya tidak baik, atau dari sisi kurang teliti karena mereka shift malam gitu. Ada juga dari tulang kecil dari tulang besar lainnya, contohnya material ada dari sisi berkarat, tidak sesuai spesifikasi, kemudian dari sisi measurement cara ukur tidak distandarisasi sehingga makanya soldernya mungkin nggak sesuai dengan yang diinginkan. Ada juga sisi metode, salah pasang atau tidak mengikuti urutan kerja. Jadi tahapan itu juga penting ya. Jadi kalau satu tahapan beda, maka hasilnya pasti berbeda. Kemudian ada dari sisi mesin, di mana kurangnya maintenance, di mungkin alat soldernya rusak atau tidak optimal, dan suku cadang tidak diganti tepat waktu. Terakhir dari sisi environment, di mana mungkin produksinya lembab sehingga mempengaruhi dari alat solder itu sendiri hingga nggak menghasilkan sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang kita inginkan. Nah, secara garis besar contohnya seperti itu. Kepala ikan akan menunjukkan efeknya atau root cause kita, di mana penyebab dari hal tersebut biasanya terlihat dari tulang besarnya, biasanya 5M kalau kita kenalnya. Kemudian akan ada kecil dari setiap tulang besar tersebut. Baik, kita masuk lagi ke alat keempat, yaitu histogram. Biasanya merupakan salah satu alat yang untuk visual menunjukkan distribusi datanya secara sesuai dengan intensitasnya. Nah, manfaat dari penggunaan histogram ini memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait continuous process improvement. Nah, dengan histogram ini biasanya terlihat akan frekuensi data mana yang paling banyak dan distribusinya. Apakah distribusinya menjadi distribusi normal, eksponensial, atau distribusi lainnya. Continuous improvement biasanya terkait dengan perbaikan yang secara terus-menerus. Jadi dengan adanya histogram maka dapat terlihat kesalahan yang terjadi itu konsisten pada bagian mana sehingga dapat kita perbaiki dan berfokus pada di sana.
Selanjutnya kita membahas terkait control chart atau peta kendali. Nah, ini juga paling cukup sering dipakai sebagai QC supervisor atau pekerja QC dari perusahaan, di mana untuk memonitor atau memantau stabilitas dari output perusahaan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada upper limitnya, UCL, biasanya menunjukkan akan batasnya. Jadi, batas paling toleransi atasnya adalah seperti sekian. Kemudian ada juga lower limit atau LCL, itu berarti batas bawahnya, dan ada center line, itu batas tengahnya. Nah, untuk suatu hasil produk, maka diharapkannya tidak melewati dari upper limit, dan juga tidak melewati juga atau lebih rendah dari lower limit. Nah, sedangkan kalau barang atau produknya masih dalam kedua batas itu, maka bisa dibilang produknya akan acceptable dan tidak reject. Masuk lagi ke alat QC tools selanjutnya, ada scatter diagram, di mana alat ini biasanya berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap berapa kuatnya hubungan antara dua variabel, serta menentukan jenis hubungannya. Biasanya menentukan apakah dari hal ini terkait akan masalah ini, gitu. Biasanya tergambar dari scatter diagram. Nah, hubungannya dapat berupa positif, negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Jadi, misalkan ternyata kerusakan mesin itu ternyata nggak berpengaruh sama transportasi misalnya. Transportasi perusahaan itu nggak mempengaruhi akan mesin perusahaan. Nah, itu nggak ada hubungan sama sekali ya, bagian shipping dengan bagian produksinya. Kemudian ada juga bentuk dari scatter diagram ini, grafik yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel. Ya, betul ya, seperti grafik biasa ada skala untuk X-nya dan skala untuk Y. Nah, ini kalau dari contohnya, hubungan absensi dengan tingkat kerusakan. Jadi dapat kita lihat dengan N30, datanya 30, apakah jumlah absensi orang ini mempengaruhi akan tingkat kerusakan dari produknya. Kemudian saya lanjutkan kembali ke alat terakhir, yaitu stratification. Nah, stratifikasi ini adalah pembagian atau pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Biasanya kalau kita masuk ke lingkup pabrik atau dunia realnya, nggak ada hal yang langsung datanya tersusun dengan rapi. Biasanya data sangat random atau bahkan bukan merupakan distribusi normal. Maka kita harus mengidentifikasi dan melihat akan faktor-faktornya dan mengelompokkan hal tersebut berdasarkan ciri khas yang sama. Biasanya ini mempermudah untuk kita juga nanti melihat hubungan antara sebab dan akibat maupun hal lainnya. Oke, mungkin saya lanjutkan. Itulah ke-7 dari 7 QC Tools. Masing-masing punya kelebihan atau kekurangannya sendiri. Biasanya disesuaikan akan kebutuhan perusahaan ataupun output yang ingin dicapai dari penggunaan tools tersebut. Biasanya berbeda untuk setiap bidang perusahaan maupun produknya. Purpose. Jadi sebenarnya 7 QC Tools ini tuh untuk memetakan lingkup persoalan dan menyusun data dalam bentuk tadi ya diagram-diagram maupun antarmuka yang menunjukkan penyebab persoalan dan memperjelas fenomena yang terjadi. Nah, ini 7 QC Tools ini sebenarnya dapat menunjukkan fakta atau fenomena dari banyak hal, tergantung akan proses kegiatan mutunya
dari alat-alat ini. Jadi alat-alat ini itu sangat berpengaruh untuk kita menentukan akan kualitas mutu yang ingin dicapai. Nah, tapi balik lagi, 7QC Tools ini hanyalah alat, sehingga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan penggunanya maupun pengalaman biasanya. Misalnya semakin baik pengetahuan dan pengalamannya dapat memberikan hasil yang tepat guna dan optimal. Nah, dalam pemilihannya ada dua hal pokok yang harus kita tahu, yaitu adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti tepat guna sesuai dengan hasil yang diinginkan. Efisiensi berarti dengan sumber daya minimal dapat memberikan dampak yang maksimal. Sehingga kita jadi tahu nih alat mana yang harus kita gunakan agar efektif dan juga efisien. Karena semua alatnya baik, tapi juga harus tepat guna dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Takutnya kita pengen melihat saja antar muka dari penyebab masalahnya, tapi kita malah hingga nyampe nyari scatter diagramnya, padahal kan cuman pengen tahu intensitasnya, kan bisa pakai histogram seperti tersebut. Nah, secara garis besar semua alat itu baik teman-teman, dan semuanya itu bagus, tapi balik kembali lagi dari sisi kita dapat memilih maupun memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat mencapai target ataupun hal yang kita inginkan. Mungkin sekian dari materi saya. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Nah, sebenarnya materinya cukup singkat ya. Cuma pengenalan toolsnya apa saja dan manfaatnya. Tapi di realnya memang ketujuh alat ini memang masih aktif bahkan dalam kegiatan sehari-hari ya. Tadi contohnya yang check set itu bahkan di toilet umum pun masih digunakan gitu untuk SOP-nya. Sama satu lagi yang paling sering itu fishbone diagram karena paling mudah ya menggambarkannya. Jadi kepala ikannya itu masalah yang atau efek yang dirasakan. Contohnya stop kontak tidak berfungsi atau terminal tidak berfungsi. Nanti cari dulu tulang ikan yang besarnya. Nanti baru ke tulang-tulang yang kecil ya. Seperti itu. Dan sembari saya tunggu juga ya kalau ada yang mau nanya. Mungkin saya sembari cerita juga. Selain 7QC Tools ini, nanti juga kalau yang ingin berfokus kepada bidang QC, maka harus juga kuat dari sisi statistikanya. Jadi QC itu selain mengidentifikasi juga melakukan analisis dan perhitungan defect ya. Jadi harus tahu ada distribusi eksponensial, distribusi apa, di mana dihitung apakah data ini cukup mewakilkan dari batch produksinya. Untuk skala yang besar, contohnya Yakult atau Cimory, dia biasanya sampelnya itu QC-nya cuma ngambil satu produk.
Jadi satu produk ini dianggap mewakilkan dari populasi batch itu. Tapi ada juga yang QC-nya itu keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena biasanya terkait dengan safety. Nah, itu biasanya banyak dari sisi kendaraan maupun pesawat terbang contohnya. Pesawat terbang itu biasanya sampai ada orang yang masuk ke dalam mesin untuk ngecek satu-satu gitu kabelnya. Atau Toyota, Mercedes-Benz, kalau teman-teman bisa lihat produksinya, QC-nya lewat YouTube atau secara langsung, itu dicek satu-satu gitu. Rodanya apakah berfungsi dengan baik, apakah catnya sesuai dan lain-lainnya. Itu biasanya nggak sampel lagi tapi secara keseluruhan karena cukup berbahaya, melibatkan keselamatan. Baik, kalau nggak ada yang nanya lagi, nggak apa-apa kayaknya. Nanti teman-teman boleh reach out juga ke Instagram atau LinkedIn ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi atau minta terkait materinya. Simpel aja sebenarnya hari ini. Mohon maaf juga mungkin saya kurang sehat juga. Jadi suaranya rada parau juga. Tapi harapannya pengetahuan ini dapat sedikit membantu teman-teman nanti saat tiba-tiba teman-teman ada project untuk quality control atau ditanya terkait QC, teman-teman bisa jawab bahwa biasanya kita pakai 7QC tools dari Kaoru Ishikawa. Biasanya digunakan ini untuk memastikan mutu dari produksi tentunya. Ada banyak lagi kalau teman-teman belajar yang secara lebih luas, contohnya dari sisi Kanban. Kalau teman-teman tahu Kanban, jadi itu biasanya juga mirip dengan check sheet, jadi nge-labelin dari proses-proses yang telah dilalui. Sama kayak proses mobil, biasanya kalau misalkan udah lewat dari proses mekanisasi radiator misalkan atau bodi depan, nanti ada di labelin dia udah selesai gitu. Nanti lanjut lagi yang ke lain, labelnya itu diganti atau ditandai lagi oleh tim yang di stasiun selanjutnya. Itu biasanya Kanban buat memastikan bahwa semuanya ini itu ternotis gitu. Biasanya Kanbannya dari warna hijau, kuning, atau merah berarti defect, berarti nggak bisa dilanjutkan. Atau biasanya ada juga 5S yang dia itu seri Seiton, Setsu, Seketsu, sama Shitsuke gitu. 5R gitu. Teman-teman biasanya kalau bahasa Indonesianya rapi, ringkas, resik, rawat. Jadi mengatur akan budaya Jepang itu biasanya banyak di perusahaan Jepang untuk budaya kerja gitu. Itu juga berpengaruh dalam QC gitu. Jadi ngaruh juga dari seri, berarti layoutnya, tata jalur masuk barang dan lainnya itu harus jelas gitu, nggak boleh terhalang. Kemudian juga harus bersih, kemudian juga harus disiplin pekerjanya dan harus dirawat juga agar nggak rusak seperti itu. Baik, mungkin kira-kira seperti itu dulu sharing dari saya. Sebenarnya patokan untuk dunia QC itu banyak dari negeri Jepang. Jadi teman-teman juga kalau mau nyari jurnalnya, mau nyari contoh produksi secara langsung bisa cek dari YouTube juga. Yang tadi saya bilang ada Kanban, ada 5R, ada 7QC Tools dan banyak lainnya.
Baik, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin saya izin tutup ya teman-teman. Nanti misalkan kalau perlu videonya nanti akan dipublish di YouTube Dokter Mekanik, nanti teman-teman bisa cek juga, ataupun nanti buat yang mau reach out nanti bisa ke LinkedIn maupun yang lainnya. Oke, terima kasih Galvin. Terima kasih semua, saya izin pamit ya. Terima kasih semua, selamat malam.